biar sama saya bela diri dan bela keluarga. Sutikno Miji merupakan seorang warga Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen, Semarang. Sutikno tinggal bersama istri dan kedua anak lelakinya. Anak pertama bernama Guntur Surono dan anak kedua bernama Jariu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anaknya, Sutikno ini bekerja sebagai buruh serabutan. Namun kerja keras dan jerih payahnya justru tidak dihargai oleh anak pertamanya, yaitu Guntur. Karena Guntur ini dari sejak dia SMP, ternyata Guntur ini sangat susah diatur. Dia selalu bermasalah, bahkan sampai berkelahi dan juga memalaki teman-temannya. Sebenarnya Sutikno dan istrinya sudah sering kali berusaha menasehati Guntur. Tapi Guntur tidak pernah mendengar nasihat dari ayah dan ibunya. Bahkan dia selalu melawan nasihat dari orang tuanya itu. Sehingga kehidupan yang berandalannya membuat dia jadi sesuka hati. Kapan dia mau pulang dan kapan dia mau pergi. Bahkan dia pulang hanya untuk makan dan merengek minta uang saja. Lalu, pada tahun 2023, pas Guntur sudah berusia 21 tahun, yang sudah tidak sekolah lagi, sikapnya itu malah semakin menjadi. Jadi karena saat itu Guntur ini memaksa kepada orang tuanya untuk dibelikan motor. Bahkan setelah motornya dibeli, dia pun itu selalu menghabisi banyak uang untuk memodif motornya untuk dia selalu balapan liar dengan teman-temannya. Bukan cuma itu, Guntur juga sering nongkrong bersama teman-temannya sambil mabuk-mabukan. Sampai di bio Facebooknya, dengan bangganya dia menulis kalau dia itu dewa peminum. Dan semua kelakuannya itu membuat Sutikno dan istrinya benar-benar kewalahan karena sikap yang berandalannya. Sampai sikap anaknya itu sering menjadi bahan omongan para tetangga-tetangga mereka yang membuat Sutikno dan istrinya jadi malu. Karena inilah untuk kesekian kalinya, Sutikno pun kembali berusaha menasehati anaknya itu. Namun nasihatnya kali ini malah berujung ribut karena saat itu Guntur yang merasa jagoan, dia tidak terima dinasehati, bahkan dia pun sampai membentak dan mengancam keluarganya sendiri. Karena saat itu Guntur ini memang merasa sudah dewasa, yang berhak dengan jalan hidupnya sendiri, meskipun dia selalu makan dan minta uang dari orang tuanya. Karena permasalahan yang selalu berujung ribut yang membuat bapak dan ibunya malu serta takut dengan ancaman Guntur, jadinya Sutikno dan istrinya pun sepakat untuk membawa anak bungsu mereka pindah sementara ke rumah orang tua istrinya yang ada di daerah Singgrojo. Yang mana mereka pindah ke sana itu tanpa sepengetahuan Guntur. Sedangkan Guntur di Semarang hidup dengan teman-temannya dengan gaya hidup yang berandalan. Sampai di akun TikToknya dia sering posting video joget-jogetan yang membuat Guntur pun sama sekali tidak memikirkan apapun selain kesenangannya sendiri. Lalu singkatnya, setelah sebulan Sutikno tinggal di Singgrojo, tiba-tiba Sutikno mendapat kabar dari kerabat mereka di Semarang kalau Guntur itu mengalami kecelakaan motor yang cukup parah, sehingga Guntur saat itu cuma terbaring sendirian di rumahnya di Semarang tanpa ada yang merawat, termasuk teman-temannya. Mendengar kabar itu, Sutikno dan istrinya yang tetap masih merasa kalau Guntur itu darah daging mereka. Apalagi mereka tidak bisa tenang di sana, karena selalu memikirkan nasib Guntur yang dalam keadaan terbaring di rumah sendirian. Akhirnya Sutikno dan istrinya pun termasuk anak bungsunya itu pulang ke Semarang. Sampai di sana mereka pun langsung merawat Guntur, berharap dengan cara ini Guntur itu bisa berubah menjadi lebih baik. Namun setelah beberapa minggu, Guntur dirawat dengan penuh kasih sayang, bahkan sampai Guntur bisa bangun dan berjalan lagi. Ternyata sikap sok jagoannya pun kambuh lagi. Karena saat itu pada tanggal 29 Desember tahun 2023, Guntur ini ditelepon oleh teman-temannya untuk merayakan malam tahun baru sambil pesta miras. Dan karena ajakan itu, Guntur pun langsung bersiap-siap pergi. Meskipun orang tuanya tidak mengizinkan, namun Guntur pun tetap bersikeras untuk pergi. Bahkan Guntur pun itu sampai ribut dengan orang tuanya, dan tanpa peduli apapun Guntur pun itu langsung pergi keluar. Terus di tongkrongannya, Guntur juga sempat posting foto di Facebooknya dengan caption, "Anakmu yang dulu diajarin nyanyi balonku ada 5, sekarang udah bisa nari sendiri, Pak." Dan itu dia tulis karena dia kesel kepada ayahnya yang selalu melarang dia.
Lalu singkat cerita, pada tanggal 1 Januari tahun 2024, sekitar pukul 3 sore, setelah Guntur merayakan tahun baru dengan teman-temannya, Guntur pun pulang ke rumahnya dalam keadaan yang masih mabuk. Dan setelah di rumah, Guntur ini bertemu dengan adiknya, yaitu Jariu. Jariu yang melihat kakaknya pulang dengan keadaan yang masih mabuk, dia pun kesal sampai Jariu pun sempat menegur dan menginyati kakaknya itu. Namun Guntur, yang memang tidak bisa diingati, dia pun langsung emosi, sampai mereka pun di situ sempat bertengkar. Bahkan Guntur pun langsung ke dapur untuk mengambil pisau dan ngancam akan menghabisi adiknya. Lalu ibu mereka yang mendengar keributan itu pun langsung keluar, dan begitu keluar ibunya pun kaget dan langsung berteriak ketika melihat Guntur yang sedang mengacungkan pisaunya ke arah adiknya. Lalu kemudian Sutikno yang mendengar teriakan istrinya, dia pun langsung lari ke dalam rumah, dan ketika di dalam rumah Sutikno pun kaget karena melihat Guntur yang sedang memegang pisau sambil marah-marah, bahkan mengancam akan menghabisi adiknya beserta ibunya. Kemudian Sutikno pun berusaha untuk menenangkan dan menasehati Guntur. Namun Guntur ini justru malah menantang Sutikno, bahkan di situ juga Guntur pun langsung menyerang ayahnya sendiri menggunakan pisaunya. Namun di situ Sutikno berhasil menangkis sampai merebut dan membuang pisaunya. Lalu Sutikno yang sudah habis kesabaran, dengan spontan dia pun langsung mengambil kayu balok yang ada di dapur dan langsung menghantamkannya kepada Guntur sampai Guntur pun langsung terjatuh ke lantai. Tidak sampai di situ. Sutikno yang gelap mata dan tidak bisa menahan dirinya, dia pun langsung mengambil batu hebel di belakang rumahnya dan langsung menghantam kepalanya Guntur menggunakan hebel itu sampai beberapa kali, sampai akhirnya Guntur pun tidak bergerak lagi dan berhenti bernafas. Lalu kemudian Sutikno yang tersadar akan perbuatannya itu, seketika Sutikno pun duduk termenung menyesali perbuatannya, dengan sambil melihat tubuh Guntur yang sudah terbaring di dapur dengan keadaan kepalanya yang sudah hancur. Sedangkan istrinya dan anak bungsunya cuma bisa terdiam melihat itu semua. Lalu karena Sutikno yang sudah merasa bersalah, saat itu juga dia pun langsung ke rumah Pak RT, lalu di sana dengan sambil menangis Sutikno pun menceritakan semuanya, kalau dia itu khilaf karena baru saja menghabisi Guntur yang merupakan anaknya sendiri. Sutikno juga meminta kepada Pak RT-nya untuk langsung melaporkan saja ke polisi soal apa yang sudah dia lakukan. Karena Sutikno juga bersedia untuk langsung menyerahkan diri dan bertanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan. Mendengar penjelasan Sutikno, Pak RT pun kaget sekaget-kagetnya dan juga merasa kasihan kepada Sutikno, karena Pak RT juga mengerti apa yang dirasakan Sutikno. Namun karena adanya nyawa yang melayang, apalagi Sutikno pun sudah meminta untuk dilaporkan ke polisi, jadinya saat itu Pak RT pun langsung mendatangi polsek terdekat untuk melaporkan kejadian ini. Dan tidak lama kemudian, polisi pun mulai berdatangan ke rumah Sutikno, lalu di sana Sutikno pun langsung menyerahkan dirinya ke polisi. Sedangkan jasad Guntur langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Karyadi untuk diotopsi. Di samping itu Sutikno pun dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana di situ juga Sutikno pun langsung menceritakan dan mengakui semuanya kalau dia melakukan itu karena dia hilaf sudah menghabisi Guntur yang sebagai anak kandungnya sendiri demi bisa menyelamatkan istri dan anak bungsunya yang saat itu dalam ancaman Guntur yang sedang memegang pisau. Dan Sutikno juga sudah berusaha menenangkan dan menasihati Guntur, namun Guntur ini justru malah menantang Sutikno, bahkan di situ juga Guntur pun langsung menyerang ayahnya sendiri menggunakan pisaunya. Namun di situ Sutikno berhasil menangkis sampai merebut dan membuang pisaunya. Lalu Sutikno yang sudah habis kesabaran, dengan spontan dia pun langsung mengambil kayu balok yang ada di dapur dan langsung menghantamkannya kepada Guntur sampai Guntur pun langsung terjatuh ke lantai. Mendengar penjelasan Sutikno, polisi pun sampai prihatin dan justru merasa kasihan kepada Sutikno. Karena dari nada bicaranya, semuanya tahu kalau Sutikno itu bukan pembunuh, melainkan orang baik. Tapi bagaimanapun karena Sutikno ini sudah menghabisi nyawa orang lain, jadinya proses hukum pun tetap berjalan. Kemudian Sutikno dengan sambil menangis dan penuh penyesalan, Sutikno pun mengakui bersedia dihukum. Dan Sutikno pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun itu pun masih terancam karena sampai sekarang masih belum ada media berita yang memberitakan gimana hukuman pastinya. Semoga saja Sutikno ini dihukum seringan-ringannya.
Karena Mimin yakin kalau Sutikno ini bukanlah orang jahat. Bahkan menurut Mimin, Sutikno itu pahlawan untuk istri dan anaknya. Karena pada dasarnya Sutikno yang sekarang berstatus sebagai pelaku itu berawal dari status korban. Tapi karena keterpaksaannya, apalagi manusia juga punya batas kesabaran, akhirnya Sutikno pun yang berawal dari korban kini jadi pelaku. Makanya dengan apa yang sudah Sutikno lakukan, menurut Mimin Sutikno itu benar-benar pahlawan untuk keluarganya. Apalagi Sutikno pun berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan langsung menyerahkan diri dan bersedia dihukum,